dibukakan pintu-pintu kebaikan dan ditutupnya pintu-pintu keburukan, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana fungsi daripada siam itu sendiri, Rasulullah SAW telah bersabda bahwa asyamu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfath wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai, benteng. Maka apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor atau dusta, dan juga jangan bersikap bodoh seperti berteriak, menjerit-jerit. Dan jika salah seorang di antara kalian ada yang diajak untuk bertengkar atau dicela, maka hendaklah ia mengucapkan inni shaimun, sesungguhnya aku adalah sedang berpuasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis tersebut bahwa salah satu daripada fungsi berpuasa adalah menjadi benteng atau perisai. Perisai dari apa? Ada 3 hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa puasa itu adalah wiqayatun anil ma'asi, dapat membentengi kita, menjaga kita, memelihara diri kita dari perbuatan maksiat. Sebagaimana dalam terusan hadisnya tadi, kalau salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor, yaitu berkata dusta, ghibah, mengejek dan lain sebagainya. Kemudian juga jangan bersikap bodoh seperti berteriak atau menunjukkan sikap ketidakdewasaan. Maka hal ini harus dihindari. Begitu pula diajak berantem, diajak debat, ya, diajak berbantah-bantahan yang itu tidak ada gunanya. Maka hal tersebut harus dihindari, agar supaya puasa kita tidak hanya menahan perut dari lapar, menahan tenggorokan dari haus, tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu dari hubungan suami istri, tapi puasa di sini adalah puasa secara umum, baik hal yang membatalkan atau hal-hal yang dapat menghilangkan pahala, yaitu puasa dari lisan, agar supaya betul-betul menjaga lisan, tidak marah, tidak mengajak orang berdebat, bertengkar, ya, menghindari dari hal-hal yang seperti itu, karena ini dapat membuang pahala. Karena ini adalah perbuatan-perbuatan dosa, sehingga dengan berpuasa kita terjaga lisan kita, terjaga pandangan mata kita, terjaga pendengaran kita dari mendengarkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Yang ada adalah lisan kita untuk membaca Al-Quran, telinga kita untuk mendengarkan pengajian,
dan mendengarkan hal-hal yang baik. Inilah puasa kita. Sehingga puasa benar-benar tidak hanya menahan dari haus makan dan jima, tapi juga secara keseluruhan menjaga hati kita, menjaga saudara kita, tidak saling mengganggu, tidak saling menggunjing, menjaga kehormatan teman, saudara kita, kaum muslimin, tetangga. Kemudian kita membuka pintu-pintu kebaikan dengan bersedekah, dengan saling tolong menolong dan lain sebagainya. Ini benteng perisai yang pertama. Perisai yang kedua, bahwa dengan puasa itu bisa wiqayah aninar, memelihara kita, menjaga kita dari api neraka. Karena dengan bulan Ramadan, ya, ketika datang bulan Ramadan, maka Allah bukakan pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka serta dibelenggunya syaitan-syaitan. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, kita menahan lapar, menahan dahaga dan hal-hal yang dapat menyebabkan pahala kita berkurang, tidak berkata hal-hal yang kotor dan lain sebagainya, itu dapat menghindarkan diri kita dari api neraka. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada qaula zuri wal amala bihi," dan dalam riwayat yang lain, "wal jahla falaisa lahu hajatan fi ma ayyada ta'amahu wa syarabahu." Maka barang siapa yang belum bisa meninggalkan perbuatan zur, omongan kotor, omongan dusta, dan bersikap bodoh, yaitu berteriak-teriak dan lain sebagainya yang tidak ada gunanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan daripada apa yang ia tinggalkan, makan dan minum. Ya, Allah tidak butuh dengan puasanya, Allah tidak butuh dengan dia menahan haus sepanjang hari, menahan lapar sepanjang hari. Allah tidak butuh selama ia belum bisa menjaga lisan, belum bisa puasa lisannya, belum bisa puasa matanya, belum bisa puasa telinganya, dan seluruh anggota tubuhnya belum bisa berpuasa. Karena itu puasa di sini adalah puasa secara keseluruhan, seluruh tubuh kita, anggota badan kita semuanya berpuasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dari fungsi perisai benteng puasa itu adalah menjaga kita, memelihara kita dari bencana. Kenapa demikian? Karena segala musibah, bencana yang menimpa diri kita pada hakikatnya adalah karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah apa yang menimpamu, bencana musibah yang menimpa kita, tidak lain dikarenakan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan Allah telah mengampuni melalui cobaan, bencana, di mana segala ujian yang menimpa kita adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Karena itu Ramadan, puasa, Allah syariatkan puasa. Dengan disyariatkannya puasa tersebut, maka Allah membuka pintu-pintu ampunan. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, dengan yakin, kemudian ia tidak mengharapkan kecuali hanya mengharapkan ridha Allah, mencari pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dari sini apabila Allah telah mengampuni dosa-dosa kita,
maka Allah akan menghindarkan diri kita dari bencana, daripada musibah yang menimpa kita. Dan Allah akan menurunkan keberkahan demi keberkahan, keberkahan umur kita, keberkahan ilmu kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan harta benda kita. Allah akan berikan kepada kita keberkahan-keberkahan tersebut karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita menjalankan syariat puasa dengan penuh ikhlas, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan ampunan tersebut dan kita akan terhindar dari bencana dan musibah yang menimpa kita. Semoga Ramadan kita yang akan kita lalui, yang akan kita hadapi, semoga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dari awal sampai akhir, bisa qiyamul lail, bisa meningkatkan ibadah, bisa meningkatkan bacaan Al-Quran kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga kita mendapatkan keberkahan Ramadan, mendapatkan pahala serta mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga kesehatan kita sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya saat 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita bisa iktikaf dan bisa menjalankan puasa ini dengan baik sampai paripurna. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.